Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fathan, NIM J120190104 dari program studi fisioterapi kelas 2B Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang pool terapi metode Halawick. Nah, selanjutnya kita langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama, pengertian dari metode Halawick adalah metode terapi latihan di dalam kolam yang berupa gerakan-gerakan sederhana sehingga memfasilitasi pengembangan gerakan di dalam air. Metode Halawick ditujukan pada penderita dengan gangguan kekuatan otot-otot tubuh, badan, dan anggota gerak, di mana penderita mengalami kesulitan menggerakkan bagian tubuh bila berada di dalam air. Nah, tujuan dari treatment metode Halawick ini yaitu yang pertama, penguatan otot. Yang kedua, metode menambah harom. 3. Mengurai nyeri. 4. Mengurangi spastisitas. 5. Stimulasi keseimbangan dan reaksi postura. 6. Meningkatkan fleksibilitas psikologis. 7. Meningkatkan kondisi seluruh tubuh. Teknik pelaksanaan pool terapi Halawick dibagi menjadi 4 step. Yang pertama, water adjustment, rotation, balance, dan basic swimming. Nah, 4 step tersebut kemudian dibagi menjadi 10 gerakan. Yang pertama, water adjustment dibagi menjadi 2 gerakan. Yang pertama, mental adjustment. Adaptasi mental pasien terhadap kolam air yang meliputi temperatur, gelombang, luas, dan kedalaman air, serta suasana dan rasa takut pada pasien. Keseimbangan berdiri di dalam air, latihan pernapasan di dalam air, gerakan sederhana untuk ekstremitas. Yang kedua, disengagement. Pelemasan atau ketenangan suasana di dalam air agar menjadi rileks di lingkungan dengan teknik permainan. Maksud permainan di sini adalah permainan untuk terapi. Permainan yang berputar dengan berpegangan, dragon cycle, atau meliuk-liuk di dalam air, vertical jump and rotation. Yang kedua, rotation. Rotation dibagi menjadi 3 gerakan. Yang pertama, vertical rotation. Vertical rotation adalah latihan fleksi ekstensi trunk. Diawali dengan jongkok, kemudian terlentang serta tengkurap di atas permukaan air dengan aba-aba dan support terapis. Gerakan halus, perlahan, dan terkoordinasi. Yang kedua, horizontal atau lateral rotation. Rotasi badan dengan panjang tubuh sebagai aksis. Dalam gerakan ini diperlukan kesiagaan terapis untuk mensupport tubuh pasien dengan melihat bagian wajah dan pernapasan pasien. Yang ketiga, combined rotation. Gerakan ini diawali dengan jongkok. Kemudian satu lengan pasien ditarik dari arah diagonal. Kemudian pasien berputar melurus tubuh dan dilanjutkan dengan posisi terlentang di atas air. Ketiga, balance. Di balance ini kita dibagi menjadi 3. Yang pertama, up thrust. Gerakan mendorong dan maju dalam air sebagai persiapan berdiri di dalam air dan latihan daya tahan napas dalam air. Yang kedua, full balance. Latihan keseimbangan berdiri di dalam air. Pasien berdiri dengan 2 kaki kemudian diganti dengan 1 kaki secara bergantian. Yang ketiga, turbulence gliding.
Membawa pasien di atas permukaan air dengan support dan pada punggung dan putaran air di depan dan di belakang tubuh pasien. Yang keempat, basic swimming. Nah, basic swimming ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, simple progression. Latihan ini ditujukan untuk dasar keterampilan renang dengan terlentang di atas permukaan air dan dipertahankan dengan gerakan kedua lengan di bawah punggung. Dan dilanjutkan seperti gerakan ubur-ubur, yakni mendorong dan mempertahankan badan agar tetap berada di atas air, agar tidak tenggelam dengan kedua lengan dan tungkai. Yang kedua, basic progression. Latihan dasar renang yang dengan beberapa gaya. Diawali dengan gaya paling mudah, yaitu gaya dada atau katak, gaya bebas, kemudian gaya punggung atau kupu-kupu, dan yang terakhir lumba-lumba. Nah, ada beberapa alat dan bahan yang perlu kita siapkan. Yang pertama, kolam berisi air bersih dengan kedalaman tidak lebih dari leher. Kemudian baju renang, slip, air plug, penutup rambut, dan kacamata renang. Kemudian pelampung untuk lengan, leher, pinggang, dan kaki. Kemudian dumbbell, kemudian noodle, dan alat penunjang lainnya. Kemudian kita bahas kontraindikasi pada pool terapi ini. Yang pertama, tidak diperbolehkan melakukan terapi ini jika pasien mempunyai luka terbuka. Yang kedua, pasien yang mempunyai penyakit menular di dalam air, terutama pada penyakit kulit, tidak dianjurkan melakukan pool terapi ini. Mempunyai penyakit gagal jantung, memiliki epilepsi. Ya, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.